Dua calon bintara ditipu oleh anggota polisi Polres Pemalang hingga uang 900 juta melayang. Kita akan membahasnya dengan anggota Kompolnas, Hoirul Anam. Selamat malam Pak Anam, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Jadi kita tahu memang Bribtu W ini sudah ditahan dan dipecat. Nah, apa yang menjadi catatan dari Kompolnas terkait hal ini? Apakah ini sudah cukup tepat atau bisa lebih lagi atau bagaimana? Iya, pertama-tama memang kasus ini menyedihkan kita semua ya. Di tengah-tengah memang gencar-gencarnya pengumuman bahwa seleksi polisi itu gratis, ya kan masih ada anggota kepolisian yang melakukan perbuatan tercela ya dengan berbagai caranya membuka pintu supaya ada mekanisme yang tidak gratis. Dan ini saya apresiasi pada mekanisme Bitpropam di sana yang menjatuhkan PTDH. Pemecatan, pemberhentian tidak hormat. Yang kedua ini tidak cukup dan ini sudah dilaksanakan sama Polda, ya didorong untuk tindak pidana, ya agar ini juga terungkap sebenarnya urean peristiwanya kayak apa, duitnya di mana, ya duit 900 juta itu untuk apa, apakah untuk judul atau untuk yang lain, apalagi kan ada duit yang juga transfer, bisa dilacak rekeningnya lah, itu kemampuan untuk itu adalah kemampuan tindak pidana. Dan kami mendorong Kompolnas untuk menelusuri itu secara terang benderang sehingga peristiwanya jelas. Ini penting untuk juga mendudukkan bagaimana hak korban. Ya kan, Bapak tersebut yang sudah kehilangan duit 900 juta, terus gimana? Apakah cukup dengan proses pemecatan, apakah cukup dengan proses pidana yang nanti mungkin akan dipenjara begitulah, terus duitnya bagaimana? Nah, kami ingatkan kepada Polres ya, yang menangani tindak pidana itu, korban itu juga bisa mengajukan restitusi. Nah, dalam konteks ini kami berharap ini juga didorong dalam berkas perkara, ya pemberkasan bisa koordinasi dengan LPSK untuk merumuskan restitusinya bagaimana sehingga ya tidak hanya pemecatan, tidak hanya pemidanaan, tapi ada juga duit korban itu yang balik gitu. Lah keempat, yang terakhir kami mohon dan berharap kepada masyarakat ketika daftar polisi ya atau daftar yang lain pun tentara, PNS itu sekarang sudah tidak pakai biaya. Ikutin prosedurnya. Kalau ada orang menjanjikan sesuatu A, B, C, D, sudah abaikan aja. Kalau perlu laporkan ke Propam kalau itu di kepolisian. Dan kami berharap Polres, Polda, ketika ada mekanisme penerimaan gini juga bikin hotline dong. Bikin hotline, tidak hanya mengumumkan bahwa ini gratis, bikin hotline kalau ada orang yang menawarkan bisa masuk, bayar dan sebagainya, makelar untuk masuk ke polisi, laporkan kepada hotline tersebut. Biar ada upaya juga pencegahan. Kan ini sudah terjadi, kan nggak cukup. Ini cuma dipecat, dipidana, terus gimana duit? Yang jual sawah yang sudah bertahun-tahun mungkin yang celengannya keluarga tersebut. Kalau nggak dipulihkan, lah kami juga mendorong tolong ini juga restitusi. Duitnya yang sudah diberikan oleh korban, karena sepengetahuan kami memang korban ini meminta duitnya juga kembali. Jadi sejauh mana Kompolnas mengawal kasus ini? Karena memang tadi Pak Anam juga menyebut apakah ini digunakan kemana uangnya, akan kemana? Karena memang belakangan terungkap Bribtu W ini menggunakan hasil kejahatannya untuk judi online. Nah, apakah Kompolnas juga sudah menemukan ada hal-hal seperti ini? Iya, ini sedang kami telusurin, tapi penting bagi kami ucapkan di sini bahwa kami minta kepada Polres Pemalang tersebut dalam pemberkasan untuk juga memasukkan restitusi bagi korban. Dan kami juga mohon bantuan dari teman-teman kejaksaan agar soal restitusi ini juga bisa di follow up, termasuk juga berharap mendapatkan atensi teman-teman LPSK. Karena salah satu pintu untuk restitusi itu salah satunya ada di teman-teman LPSK. Namun demikian karena ini kepolisian, kami Kompolnas, kami minta supaya dalam pemberkasan itu dimasukkan kerugian dan upaya restitusi sehingga itu bisa di follow up oleh kejaksaan. Gitu. Sehingga memang pelaku ini apapun alasannya lah, mau duitnya dipakai judol kek, mau dipakai apa kek, dia kan sudah merugikan keluarga korban ini dan itu harus dipulihkan lah. Salah satu cara memulihkannya
biar ini cepat, tidak gugat perdata, ya restitusi, dan itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, dan itu ada, itu loh. Baik. Oleh karenanya kami mengawasi ini terutama soal restitusi ya, karena kalau PTDH sudah pemidanaan sedang proses, nah kami akan mengawal pemidanaannya apakah memasukkan restitusi ataukah tidak. Baik, terkait dengan aliran uang ini Pak, yang tadi untuk judi online itu bagaimana sejauh ini penyelidikan dari Propam maupun informasi yang diterima ke Kompolnas? Kami belum mendapatkan informasi detail soal alasan judol ya, tapi bagi kami begini, mau alasan judol kayak mau alasan beli yang lain atau tindakan pidana yang lain begitu, yang pasti ketika proses rekrutmen ini harusnya gratis, terus dicalonkan kayak gini itu udah pelanggaran perbuatan tercela dan ini juga pidana. Pak, proses itu sedang jalan. Nah, yang kami ingatkan adalah juga soal bagaimana pemulihan korbannya, soal bahwa duit dari penipuan terhadap korban itu dipakai untuk judol, untuk yang lain, itu soal berikutnya lah. Tapi yang paling penting yaitu pidana harus jalan dan di dalam pemidanaannya restitusi bagi korban harus juga dimasukkan. Agar apa? Agar korban mendapat hak pemulihannya. Dan kami mohon kepada rekan-rekan kejaksaan, khususnya di Pemalang sana juga memperhatikan ini dan juga mohon atensinya teman-teman di LPSK. Karena salah satu pintu untuk restitusi adalah LPSK. Dan kami akan awasi ini, skenario penegakan hukum pidananya. Baik, Pak Anam, kalau Kompolnas sendiri mengetahui informasi mengenai sosok dari Bribtu W ini seperti apa? Apakah ini memang modus yang sering kali digunakan oleh Bribtu W? Karena tadi Bribtu W juga mengatakan membawa nama-nama Kapolres ya. Korban tadi sempat menyinggung nama Kapolres begitu yang dibawa-bawa di situ. Nah, sejauh mana Kompolnas mengetahui informasi mengenai Bribtu W dan juga kepolisian di Pemalang sana? Di beberapa kasus modusnya mirip, dia menjual atasannya ya kan untuk meyakinkan korban bahwa ini sudah dikomunikasikan dengan Polres, ini dikomunikasikan dengan pejabat ini, pejabat itu di kepolisian, di semua level, tidak hanya Polres tapi juga di Polda. Itu modusnya selalu seperti itu. Artinya sudah sering dilakukan oleh tersangka ya? Modus gimana? Artinya sudah sering dilakukan oleh tersangka modus seperti ini? Ya kalau dia melakukannya lebih dari satu ya sudah sering, dan tidak hanya dia yang melakukan modus kayak begini. Dan banyak pelaku-pelaku yang lain dalam konteks perekrutan ini modusnya selalu begitu. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat, kalau ada orang ngasih janji bahwa kami sudah komunikasi dengan Polres, bahwa kami sudah komunikasi dengan pejabat Polda, bisa menerima ABCD, kami berharap masyarakat tidak percaya dan melaporkan janji-janji itu, ya kan, iming-iming itu kepada Propam biar diperiksa oleh Propam. Kalau enggak laporkan kepada Kompolnas biar Kompolnas yang juga akan mendorong pemeriksaan. Karena itu perbuatan yang merusak citra kepolisian, merusak kinerja kepolisian secara jangka panjang. Baik, ya memang itu yang ingin kami singgung mungkin untuk konfirmasi terakhir Pak Anam, fakta miris ya jika memang masih ada transaksi suap di kepolisian sehingga membuat ada celah dan kesempatan tidak hanya kepada citra kepolisian saja tapi masyarakat juga dalam hal ini melakukan perbuatan yang tercela itu tadi. Nah, bagaimana bisa membuat ini tuh benar-benar citra ini tuh benar-benar tidak ada lagi begitu? Apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian khususnya untuk Polsek Pemalang dalam kasus ini untuk pemulihan nama baik? Iya, saya kira kalau spesifik kasus ini ya, proses Pemalang ya dibuka seluas-luasnya. Salah satu cara membukanya, kalau kode etik itu punya batasan. Karena yang dilacak adalah bagaimana profesinya dijalankan dengan tercela ataukah tidak. Tapi kalau dalam konteks pidana itu masuk dalam konteks peristiwa pokoknya. Ini penipuannya kayak apa, janjinya kayak apa, aliran uangnya kemana. Nah dalam konteks itu kami meminta kepada Polres maupun Polda Jawa Tengah untuk membuka itu seterang-terangnya kepada masyarakat. Sekali lagi, itu per kasus. Tapi kalau secara umum, tidak hanya di Polda Jawa Tengah, tapi seluruh kepolisian Republik Indonesia, kalau ada perekrutan ini, tolong bikin hotline. Kalau ada, ya, jadi di samping dikatakan bahwa pendaftaran gratis, pasang itu nomor teleponnya Pak Kapolda, Pak Kapolres atau siapapun bikin hotline. Kalau ada orang yang berusaha untuk
masuk dengan cara membayar, atau ada petugas kepolisian yang mengiming-imingi bisa memasukkan orang ya dalam kepolisian, laporkan ke hotline tersebut biar segera ditindak. Karena sekali lagi ya, kalau model perekrutan kepolisian ini dengan cara suap menyuap begini, itu tidak hanya ngerusak saat ini, tapi ngerusak jangka panjang. Dan kita kepingin punya kepolisian yang profesional. Dan ini komitmen dari Pak Kapolri dan seluruh jajaran. Kepingin punya kepolisian yang profesional, makanya gratis, standar penerimaannya ditata sedemikian rupa, ya perekrutannya juga ditata sedemikian rupa agar transparan. Nah, yang belum banyak terjadi adalah bikin hotline. Kalau ada orang tawar-menawar, jangan ngasih janji-janji, termasuk kalau ada orang yang berusaha untuk nyuap dan sebagainya, laporkan ke hotline tersebut, termasuk kepada Kompolnas. Baik, anggota Kompolnas Hoirul Anam, terima kasih sudah memberikan keterangan di Prime Time News bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.